aktif. Boleh di belakang saya jadi dorong-dorong Bu. Gimana? Dengar nggak? Tapi dengar ya, Mas. Dengar ya, sampai sana dengar ya. Baik kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kami tim Hukum Nasional Amin melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim Hukum Nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporannya sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Ini teman-teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritasnya. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Nah, kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua deklarasi kecurangan ini kecurangan, tidak. Kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua, dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya, mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran.
di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menggunakan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu Pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya sekarang berarti akan melaporkan begitu Pak langkah konkretnya? Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim THN 03 kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01. Bagaimana Pak langkah selanjutnya? Sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Gitu Pak Anies? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat minta, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Sipil Pak Anies ini kan salah satunya, mungkin kalau misalkan peran TPS, apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Parpol sendiri, Gus, dari PKB akankah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk pemanggilan ke KPU Bawaslu, seperti apa sih Gus? Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Gimana? Langkah dari 01 Ya. gimana Pak? Gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Artinya komunikasi tersebut sudah ada Pak? Ketemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Sudah ada komunikasi tersebut begitu Pak? Sebelumnya fraksi di PKB dikerahkan di Udah dijawab kan Mas. Anies, Tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke Tiga partai solid, bukan hanya Pak PKB. Anies, tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Maka itu belum dikomunikasikan kepada koalisi. Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius tuh. Pak Anies, Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Soalnya banyak asumsi di publik Pak. Terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada di perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami begitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Ya. Saya Oh saya ya? Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Ya. Good. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Pak Anies, tanggal 15 kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga dengan Gus Imin
di The Plaza itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu terus menerus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saihu, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-tiganya akan dukung secara sama-sama.